يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah masih memberikan umur panjang dalam sehat walafiat, masih diberikan nikmat beriman, bertakwa, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Insyaallah bismillah, semua yang kita laksanakan di dunia, yang kita mohon ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebaik-baiknya amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bentuk daripada kebaikan yang akan selalu menjadi rahmat Allah Azza wa Jalla di buminya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan yang jelek-jelek. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan untuk kita menipu sesama. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan untuk kita saling menjelekkan dan juga mencaci maki sesama. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk saling mengkhianati satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengorbankan nyawa seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala maha rahmat, maha rahim, maha wadud, ya wasial maghfirah, ya maha luas ampunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta apa-apa. Allah maha kaya, Allah maha mengetahui, Allah maha memiliki segala, ada yang di langit dan ada yang di bumi. Cuma kembali lagi kepada diri kita, apa yang sudah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan kita nyawa, Allah sudah memberikan kita nafas, Allah sudah memberikan kita kehidupan yang indah, diciptakan kita menjadi seorang insan yang paling mulia, lebih mulia bahkan daripada malaikat-malaikatnya Allah yang tidak pernah berdosa. Masihkah kita bertanya, apa yang harus kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua hidup kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah sudah memberikan kita segala. Tapi kenapa kita masih merasa harus ada timbal balik? Kalau saya melakukan ini harus ada timbal balik kepada saya seperti ini. Allah tidak pernah meminta kita timbal balik. Adakah Allah pernah meminta kamu sudah menghirup nafas di bumi yang Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan nafas kamu sekian juta. Sedangkan oksigen kalau kita beli di rumah sakit 1 tabung sudah 2 juta sampai 3 juta rupiah. Itu hanya untuk bernafas menyambung nyawa. Itu nikmat yang paling indah adalah Allah meniupkan ruh di dalam diri kita untuk menikmati beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan madu sangatlah manis. Ketika kita meminumnya di badan yang sehat, maka akan meningkat imun di dalam tubuh kita. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika badan kita sakit, badan kita tidak bisa menerima yang manis-manis, lidah kita terasa pahit, mau minum madu pun rasanya pahit. Seperti itulah hati. Kalau hati tidak kita jaga dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim, wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, maka semua itu akan rusak. Semua itu akan sirna, semua itu akan pahit. Dan kita ketika mendengar nasihat, maka sulit kita untuk menerima nasihat tersebut. Ketika kita diminta untuk taat, sulit untuk kita melaksanakan ketaatan tersebut. Ketika kita diperintah untuk melakukan yang baik, sulit untuk kita melakukan hal yang baik. Karena apa? Karena dari awal hati kita sudah sakit. Sakit karena apa? Sakit karena tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan selama hidup kita.
Ya, seperti itu. Karena itu kalian dijaga dengan baik di pondok pesantren ini dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada. Jadi ketika nanti kalian di luar sana, kalian bisa beradaptasi dimanapun kalian berada. Itu yang kita mau. Contohnya saya, dulu saya 3 bulan di Mekah, di Madinah, saya sengaja, saya patahkan ATM saya uninstall internet banking saya, uang semua saya bagi-bagikan. Nggak punya uang sama sekali, luntang-lantung. Saya mau lihat apakah Allah memberikan janjinya atau tidak, apakah Allah menepati janjinya atau tidak, apakah saya makhluknya Allah tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Habib Sagaf selalu menyampaikan al-harakah barakah. Di mana kamu jalan, di situ pasti kamu akan menemukan keberkahan. Birkatun, sumber daripada mata air yang dapat kamu minum. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang menjadikan Sayyidatina Hajar dan Nabiullah Ismail alaihissalam sebagai seorang raja dan ratu di Mekah Al-Mukarramah hanya dengan satu birkatun Zamzam, yaitu sumber mata air Zamzam. Datang orang dari Yaman, ayo kita kerjasama. Kalau kamu memberikan air ini untuk ladang saya menanam tumbuh-tumbuhan, menanam gandum, menanam korma, maka saya akan membagi hasil habisnya. Maka saya akan membagi hasil kepada kalian. Lalu hewan-hewan ternak kami diberi minum dari birkatuz Zamzam. Kalau diberi minum dengan air dari birkatuz Zamzam, maka kamu akan mendapatkan dari hasil bayi yang lahir dari kambing saya. Kalau kambingnya kembar, satu untuk Sayyidatina Hajar wa Nabiullah Ismail alaihissalam, satu untuk kambing. Jadi kambingnya sudah minum dari air Zamzam, kembar dua. Jadi dalam waktu singkat Allah berikan kerajaan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam dan Sayyidatina Hajar. Berkah dari sumber air, cuman air. Saya mau coba buktikan, semua Allah sudah jamin. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus gelisah? Kenapa kita harus susah? Terutama di kota suci ya Allah, Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Datang ke sana, nginep di Dar. Dar itu apartemen kecil yang hanya cukup 3 orang. Karena waktu itu kebetulan saya gak punya teman. Jadi saya satu kamar, 3 kasur sendiri. Masih ada darnya. Kemarin Syahril ikut ke Madinah, lihat, oh Habib dulu tinggal di sini. Iya dulu saya tinggal di sini. Di Dar, dekat masjid Bilal bin Rabah. Tinggal di situ. Tempatnya kecil, sumpah, panas, nggak ada makanan. Cuman minum air Zamzam. Cuman sehari, laparnya cuman sehari. Lagi diam duduk, tiba-tiba datang perempuan pakai jilbab, kasih korma. Lagi duduk diam, lagi zikir, kasih korma. Alhamdulillah. Terserah ambil yang banyak katanya. Habisin. Kullu mazanan, semuanya gratis. Masukin saya di plastik. Ambil 7 biji. Belum habis yang 7 biji, datang lagi orang, kasih albaik. Halal. Dapat albaik. Jalan sedikit, ada orang India lagi makan. Kenyang, udah duduk, nasinya masih banyak. Panggil, Sodik, ayo makan. Nggak perlu takut, Allah jamin rezeki. Allah jamin rezeki. Yang penting kita beriman, bertakwa dan tawakal kepada Allah. Di situ ada Rasulullah, di situ ada Ka'bah Al-Mukarramah, kiblat dari semua orang.
Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita mau diagungkan, dirajakan, sedangkan kita tidak pernah merajakan Allah dan Rasulullah SAW, meraja dari segala raja yang sebenar-benarnya raja? Kenapa saya cerita seperti ini? Karena banyak santri-santri, alumni-alumni kita hidup selalu merasa ingin dimewahkan, merasa keluar uang, pengen dirajakan. Oh, saya ini bayar, oh saya ini keluar uang, harus diberi fasilitas. Memang betul, pasti kita akan berikan sesuai dengan amanah yang diberikan. Tapi jangan sampai ada sedikit gil, kesombongan, kerusakan di dalam hati kita. Banyak orang yang punya harta triliunan belum tentu bisa meminta syafaat di depan makam Rasulullah SAW. Syafrin nggak punya uang sama sekali, cuma 500.000 dikasih orang tuanya. Kamu berangkatlah, ini orang tua hanya punya uang segini untuk kamu ibadah umrah. Itu pun habis cuma buat jahit baju. Sana nggak ada bawa apa-apa, tangan kosong, beli oleh-oleh pun enggak. Tapi Allah tetap jamin rezekinya. Ulang, selamat. Rezeki yang paling agung bisa meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Kok pikirannya masih seperti itu? Dikasih, diuji sedikit, sudah kamu tinggal nih di tempat yang biasa-biasa aja. Di tempat saya dulu, saya tinggalnya tuh di sini, tidak, baik di Mekah maupun di Madinah. Tinggal di situ, tawakal. Baru masuk nangis, tolong. Ini nggak baik di sini, saya mau pindah, nggak apa-apa. Yang penting saya bayar. Udah disiapin tempat yang baik, ditalangin sama mutawifnya sampai Indonesia. Oh nggak sanggup, saya mau bayar, uangnya nggak ada. Innalillahi. Itu alumni Nurul Iman, gurunya siapa itu? Gurunya siapa yang begitu? Saya bingung, nggak habis pikir. Kita punya guru yang luar biasa. Saya cuma 3 bulan, Habib Sagaf 5 tahun seperti itu. Saya ikut Habib Sagaf. Oh dulu abah kalau umroh nggak pernah pakai sendal. Tapi saya nggak begitu juga. Umrohnya tengah malam, biar nggak panas. Jam 2 subuh berangkat ke Tan'im, naik taksi. Cuman modal 20 real, bolak-balik. Sekarang pakai bis, 8 real, bolak-balik 14 real. Yang penting iman dan takwa. Ya Allah, itu saya juga nggak tahu. Saya bilang sama jamaah, ini semuanya berkah Allah. Saya kalau umroh sampai kaki putus pun belum tentu bisa bangun masjid itu sebelah. Sampai kaki putus, sampai jantung meledak, sampai kurus kering, kerontang cuma tinggal tulang, belum tentu uangnya bisa bangun itu masjid di sebelah. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masa kita masih kurang tawakal? Masa masih kita meragukan guru kita? Masa masih kita tidak mau mengikuti langkah-langkah guru kita? Tapi kepingin rezekinya seperti Habib Sagaf bin Mahdi, seperti Umi Wahidah binti Haji Abdul Rahman, seperti Habib Muhammad Waliullah, seperti Habib Sagaf. Tapi disuruh menjalankan yang kita lewati tidak mau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu kafir itu bukan orang-orang yang tidak menyembah Allah, tapi yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat hidayah dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, percaya sama Allah. Sudah kita tiap hari baca wa may taqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih ujian sedikit, ngeluh-ngeluhnya minta ampun. Giliran baru nyium Hajar Aswad sedikit, oh saya sudah cium Hajar Aswad, WA di grup, pamer. Astagfirullah, padahal saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mukanya itu nggak nyium Hajar Aswad karena ada bantalan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, nggak masuk, nggak cium.
nggak nempel sama Hajar Aswad, cuman berhadapan aja. Karena ada bantal di situ. Bantal apa? Bantal dosa. Harus ditekan dulu kepalanya, dihantam itu di mukanya di Hajar Aswad, baru bisa cium. Betul. Hajar Aswad bukan batu sembarangan, dia akan memberi syafaat nanti. Dan sabdanya Rasulullah SAW, ketika engkau mencium aku di bumi, maka aku akan bersaksi kepada Allah bahwa engkau telah menciumku di bumi, maka cium aku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ketika mencium Hajar Aswad, dosa kita itu seperti kesetrum, seperti di vakum. Kalian belum, sekarang kalian ini masih literasi, masih belajar di dalam kitab. Masih belajar Quran di dalam kitab, sengaja supaya kalian gak jadi gila. Kalau kalian gak punya ilmu, tiba-tiba mendapatkan luar biasa luasnya rahmat Allah, bisa jadi gila kalian. Karena itu banyak yang majeduk, nggak pakai baju, nggak pakai apa, jadi makruh. Karena itu kita sekarang belajar benar-benar literasinya, belajar benar-benar ilmunya, belajar benar-benar teorinya, belajar tazkiyatun nafs, belajar cari rezeki yang halal, belajar hidup sederhana, belajar tahan lapar, belajar tahan haus. Jadi ketika Allah memberi ujian, semuanya kembalikan kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu didikan Nurul Iman. Itu kita di sini berjuang Islam. Kita lihat yang di Palestina itu sebentar lagi juga sampai ke kita nanti. Percaya sama saya. Allah sudah jamin kiamat, sudah jamin semuanya. Nanti akan terjadi perang yang akan kembali dengan pedang, dengan perisai. Semua elit global sudah memprediksi nanti akan terjadi perang nuklir. Akan terjadi, Gaza itu akan terjadi nanti di seluruh dunia. Dijadi, sudah janjinya Allah. Kenapa masih kita ragu, masih kita takut? Kenapa masih kita malas-malasan? Perkuat iman, perkuat takwa, perkuat ilmu, perkuat dedikasi, jangan malas. Didik, pengabdian, jadi contoh yang baik. Saya sampai bingung saya. Ini alumni ini muridnya siapa ini? Ini alumni pesantren Nurul Iman cabang mana gitu, sampai bingung saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Gak habis pikir, otak saya tuh gak nyampe gitu, gak nyampe. Benar. Yang saya ketemu di sini kan orang-orangnya luar biasa. Ustaz Mukhtar, Ustaz Khalid, Ustaz Mukti, Ustaz Saifuddin naik. Pas saya keluar ketemu yang begini-begini, kaget saya, kaget. Masya Allah. Suruh berangkat umroh nggak mau, padahal harta sudah miliaran. Jadi gembel, suruh berangkat buang bala, nggak mau juga. Saya tunggu istri begini, tunggu mati baru menyesal kayaknya itu. Udah dikubur, udah nggak bisa ibadah, baru nanti keluarganya badalin umroh aja lah. Itu Masya Allah. Makanya kafir itu hati yang ditutup oleh Allah untuk melihat nikmat yang Allah berikan, yaitu hidayah, hadiah yang cuma Allah berikan. Dan hadiah itu banyak, setiap hari, setiap detik Allah berikan, cuma kita aja yang tidak merasakan. Ini begitu anak-anakku tercinta, kalian belajar sungguh-sungguh di sini. Kalian belajar yang baik di sini. Ini sudah diberi kesempatan yang luar biasa. Kita nggak perlu bayar biaya gedung, kita nggak perlu bayar biaya makan, kita nggak perlu bayar biaya apapun. Yang penting taat, yang penting sekolah. Saya ketemu ada juga alumni yang ikut, yang baik, yang luar biasa. Saya tanya, kamu lulusan Nurul Iman? Iya, bener tak lulusan Nurul Iman? Karena saya sudah kaget ketemu lulusan yang begini. Saya tanya, kamu benar lulusan Nurul Iman? Iya betul. Dapat ijazah? Dapat. Benar dapat ijazah? Benar dapat.
Kamu RT enggak? Enggak, sama sekali 1% pun saya enggak RT. Sekarang rumahnya ada kolam renang, tiap hari tinggal berenang. Kalau bingung, ikut kemarin sama saya. Suaminya gaji $7.000. $7.000. Jadi begitu, ini yang kita mau. Orang yang khusyuk ibadah, orang yang tawadu, orang yang sederhana. Ini belum apa-apa, ngomong sana, ngomong sini, jelekin sana, jelekin sini, cerita jelek sana, cerita jelek sini. Innalillahi, introspeksi dirilah. Dan saya cerita begini bukan untuk apa-apa, untuk kita belajar. Saya juga belajar. Saya jadi belajar. Istighfar sendiri. Aduh, nauzubillah min dzalik, ya Allah, jangan sampai saya jadi begitu. Sampai begitu. Saya udah cium hajar aswad, begini. Tak usah, sudah ibadah itu punya kita sendiri, bukan punya orang lain. Nanti akan dibuka kok di yaumil hisab, ditampilkan oleh Allah, dikubur Allah tampilkan. Ngapain kita repot-repot kalau bukan untuk mengajak kebaikan? Kecuali kalau sosial media kita gunakan kata-kata kita untuk syiar, mengajak kebaikan, mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Niatnya kembali ke awal, bukan niat banyak lagu. Bingung ngomong pengen bantu pondok, ini kalau dirusak begini begini. Saya tungguin, mana nih katanya mau bantu, nggak bantu. Terus saya telepon, saudaraku gimana, katanya mau bantu. Oh iya, baru ingat saya, hari ini berangkat dia benar ternyata. Alhamdulillah. Astagfirullah. Jadi lucu, saya itu lucu. Jadi Habib cuma kepingin satu, kalian menjadi khairun nas atau bin nas. Itu aja. Karena saya punya ketakutan cuma satu, tua tidak jadi apa-apa. Tapi di masa muda inilah kita manfaatkan sebaik mungkin waktu yang Allah berikan agar tua kita menjadi bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, untuk menjadi tua seorang yang bermanfaat adalah apa? Agar umurnya tidak habis dengan sia-sia, dipergunakan waktu tersebut untuk mengumpulkan amal perbuatan soleh dan baik. Itu Rasulullah SAW. Jadi seperti itu ya. Jangan melanggar. Enak di pondok ini pondok paling enak. Semuanya boleh. Baca Quran boleh, komputer boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Mandarin boleh, bahasa Jepang boleh, ya kan? Kitab boleh. Apalagi PSHT nggak ada. Udah dibubarin. Silat boleh, yang penting jangan PSHT. Kan mau diserang katanya, mau kirim satu terkirim. Ngapain lagi? Emang kita nggak mau, ngapain dipaksa? Kayak disuruh masuk Wahabi gitu, kita nggak mau, kenapa dipaksa? Apa urusan kamu ngatur-ngatur agama kita? Jadi seperti itu namanya itu. Kamu bukan guru saya, SHT bukan guru saya Habib Sagaf bin Mahdi. Saya ikut beliau, nggak mau ikut yang lain-lain. Setiap guru itu punya thariqahnya masing-masing. Habib Umar Maulid dia ulangi di Yaman, Hadramaut, tiap malam Jumat. Habib Sagaf Maulid Ad-Dibai, Al-Imam Abdurrahman Sahibul Maulid. Dan itu yang kita lakukan. Apain kita ikut-ikut yang lain-lain? Kurangin jangan, tambah boleh. Tambah juga dari siapa? Dari Umi Wahidah. Baca Sahibul Taj, tolak bala.
ya kan? Surat Al-Mulk. Terus komputer ditambah, belajar animasi. Dulu zaman abang kan nggak ada animasi, ya kan? Ada. Tapi insya Allah bismillah mau ditambah lagi komputer, biar kita jadi ustadz-ustadz milenial. Dan saya juga kepingin sebenarnya punya satu tujuan. Jadi kita punya satu komunitas syiar dakwah dari santri Al-Asyriyah Nurul Iman. Jadi yang khutbah Jumat itu dari santri-santri yang sudah pengabdian. Jadi kalian tahu, jadi ustaz, kayak Ustaz Muzakir dipanggil ke mana Ustaz? Kementerian Perikanan. Ustaz Muzakir dipanggil ke kementerian ceramah. Nanti ketika dipanggil lagi, lihat ada santri yang bagus, hanya bagus dicoba. Atau enggak ada undangan ceramah di Masjid Baitur Rahman dekat, isi. Jadi kalian tahu bermasyarakat. Jadi saya lihat di Nurul Iman ini luar biasa. Contohnya si Fahril lah, yang tadi kemarin ikut umroh bareng saya. Beliau itu murojaah Quran tiap hari, murojaah hadis tiap hari. Terus lagi tidur murojaah, baca Quran. Lagi mau tidur murojaah hadis. Tapi hablum minan nasnya kurang. Hablum minan nasnya kurang. Komunikasi, berbuat baik, merangkul, berkata-kata sopan, itu kurang. Jadi hanya dia dengan dirinya sendiri, sedangkan kita hidup bermasyarakat. Jadi itu ada yang pintar agama tapi sosialnya kurang, ada yang pintar sosial agamanya kurang. Jadi kita harus seimbang seperti Habib Syagha bin Ma'ruf. Alhamdulillah tadinya saya sakit perut, pengen cepat pulang, tiba-tiba hilang sakit perut. Kita maaf ya. Jadi pelajaran untuk kalian, sebelum menikah jangan dekat-dekat dengan selain mahram. Dan kalau kita punya tempat usaha, jangan mempekerjakan karyawati. Kalau kitanya laki-laki, kalau kita perempuan jangan mempekerjakan karyawan. Jangan, pisahkan. Kalau urgent aja baru. Kayak contohnya istri saya punya shimmer and shine. Saya bilang nggak boleh ada satupun di situ yang laki-laki, semuanya perempuan. Yang menerima customer perempuan. Paling kalau ada rapat panggil Ustadz Khalil. Rapat pun harus ada mahram dan itu harus di ruangan terbuka. Setelah selesai pembahasan, tugas masing-masing kerja masing-masing di luar, tidak di dalam satu tempat yang tertutup. Itu saya umroh di kantor saya laki-laki semua, tapi yang mengurus visa, yang mengurus hotel, yang mengurus tiket pesawat perempuan. Tapi saya nggak pernah ketemu, WA aja, iya tolong disiapin semua ini. Tapi itu kan kantor dia, bukan kantor kita. Kalau kantor kita nggak, jangan. Kantor saya taruh, ada yang pengen ngelamar, Bib, sampai IG saya, Bib, saya pengen ngelamar, pengen jadi apa marketing di travel perempuan, nggak semuanya lagi. Jadi begitu, kita harus seperti itu. Jangan campur baur antara laki-laki dengan perempuan, karena pasti ada fitnah di situ. Dan kalau kalian sudah merasa ilmu cukup, rezekinya cukup, matang, menikah. Allah akan menyempurnakan rezeki. Menikah, mau usah pacaran, ngapain pacaran? Yang perempuannya kesian, yang lakinya kesian. Ada teman saya pacaran cuma dimanfaatin, suruh beliin HP, suruh jalan-jalan ke mall, nonton bioskop gini-gini, habis itu ditinggalin. Setelah ditinggalin, bunuh diri, gantung diri di kosan, lidahnya sampai keluar. Ada videonya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Makanya jangan terlalu cinta terhadap dunia wanita, dunia perhiasan, dunia kendaraan, dunia rumah, dunia. Jangan terlalu cinta kepada Allah yang tidak akan pernah mengkhianati kita, cinta kepada Rasulullah yang tidak akan pernah mengkhianati kita. Wallahu a'lam bishawab. Mengucapkan jazakallahu khairan katsiran dan maksudul jazaa. Terima kasih banyak sekali, berkah doa kalian Habib bisa pulang sampai di rumah dengan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang Pak ya. مع هذه العصرية